semuanya, selamat datang di Mari 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 Podcast. Posta. Mari Podcast with Sport and Art. Halo semuanya, balik lagi sama aku Apip di sini dan hari ini kita bakal Mari Posa lagi nih. Yang dimana aku di sini kedatangan salah satu narasumber yang keren banget dari dunia e-sport. Nah, sekarang mungkin langsung aja nih kita panggil. Namanya adalah Jonathan Adi Putra. Halo Mas Halo semuanya. Jonathan. Halo. Mungkin bisa diperkenalan secara singkat nih Mas Jonathan. Nama Jonathan Diputra, sekarang sebagai atlet e-sport di game Valorant, tim Alter Ego, nickname sekarang Noxy. Oke, Mas Jo dari tim Alter Ego. Ya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana, Mas? Asalnya dari Bandung. Oh, Bandung. Berarti kalau ngomongnya lu gua nggak apa-apa ya, Bang ya? Nggak apa-apa. Oke, ngomongnya lu gua aja berarti biar kita di sini ngobrol santai aja. Yang dimana aku juga gue juga mau nanya beberapa hal mengenai dunia e-sport ini. Mungkin yang pertama gimana nih Mas kabarnya Bang Jonathan? Kabarnya baik sih sekarang. Mungkin ada kesibukan lain gitu selain menjadi pro player di dunia Valorant ini. Kesibukannya ya kuliah sih. Oh, nyambi kuliah berarti ya, sambil Bang. kuliah. Iya. Oke. Itu kayak kalau di dunia perkuliahan kan kita tahu kan kalau orang-orang kuliah kan cenderung sibuk gitu loh. Tapi kalau Bang Jonathan ini kayak bisa bagi waktu gitu nggak sih di antara main game sama perkuliahan itu? Sebenarnya kuliah juga banyak kesibukan gitu kan, belum tugas dan segala macam, cuman sebisa mungkin diatur sendiri sih gitu. Dan ya sampai sekarang bisa. Sekarang udah mau masuk semester 7. Semester 7 udah akhir-akhir berarti ya. Iya. Udah berbau-bau skripsi berarti ini. Berarti keren banget nih manajemen waktunya sama Bang Jonathan ini. Mungkin yang pertama gue bakal nanya nih Bang, kayak mungkin bisa diceritain sekilas nih, apa itu Valorant dan cara mainnya tuh gimana? Kan banyak nih orang-orang di sini yang belum tahu Valorant itu apa. Mungkin bisa diceritain secara singkat gitu Bang. Valorant tuh game online PC yang FPS, first person shooter. Nah itu kayak tim 5 lawan 5, game tembak-tembakan seperti biasanya kalau kalian tahu yang kayak Point Blank gitu ya, mirip hitungannya. Nah, ya cuman bedanya kalau di Valorant tuh punya hero atau agent yang berbeda-beda dan juga ada skill masing-masing gitu. Jadi yang bikin seru gamenya tuh di situ. Oke, berarti soalnya sebelum di episode Mariposa sebelumnya tuh yang bahas dunia e-sport juga, kita kedatangan salah satu pro player dari dunia Point Blank. Sekarang kita kedatangan dari dunia Valorant. Ini beda-beda. Ada sedikit beda perbedaan nggak sih Bang dari game-game Valorant sama game-game lainnya? Ada sih, lebih lebih kompleks gitu karena kita harus belajar banyak di map-map, kan banyak map, jadi tiap map tuh beda gameplay gitu, beda ya apa yang harus dilakuin, dan juga agent-agentnya tuh tiap agent tuh berpengaruh juga sama gameplay yang akan dipakai di satu tim gitu. Oke, bahas tentang agent nih. Gue sebelumnya sempat baca-baca juga tentang lu Bang. Kalau nggak salah Bang Jo ini main agentnya adalah Cypher sama Chamber, bener nggak Bang? Ya, benar. Nah, kenapa mungkin ada alasan tertentu gitu milih kedua agent itu, kayak gampang mainnya ataupun kayak taktik-taktiknya enak buat digunain di tim gitu Bang? Enggak sih, sebenarnya dulu awal Valorant gue ngeliat streamer kan, nah ngeliat streamer tuh pakai Cypher pertama, terus kayak pas gue nonton, pas gue buka YouTube-nya, pas banget dia tuh lagi nge-ace gitu, lagi bunuh 5 kan. Nah terus dari situ kayak kan belum tahu apa-apa dulu kan, terus kayak nih Cypher kayaknya agentnya enak nih. Nah jadinya agent pertama yang gue unlock tuh Cypher gitu. Makanya dari dulu sampai sekarang gue mainnya Sentinel, nggak duelist, nggak smoker gitu. Padahal kayak kalau bisa milih pengennya sih mending jadi duelist saya gitu di paling depan. Kalau duelist tuh tipe-tipenya yang barbar gitu ya? Iya, yang maju nggak jelas lah pokoknya updraft base gitu. Penuhar. Oke. Mungkin tadi kan juga
kita tahu kalau Bang Jo ini nyambi sambil kuliah nih. Mungkin ada nggak sih kisaran waktu dalam sehari itu berapa jam gitu main Valorant? Ada nggak sih kayak ditetepin pokoknya hari ini harus main 8 jam mungkin? Ada nggak sih Bang? Enggak sih, cuman kalau misalkan lagi kuliah sambil ada latihan biasa, nah biasanya tuh mulai latihan dari jam 5 sore sampai jam 9 atau 10 lah. Nah, cuman kalau udah mau dekat turnamen, biasanya tuh latihannya dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Oh, lama juga berarti ya. Ya, Itu kayak ditetepin ada jadwalnya gitu atau emang semau-maunya gitu Bang? Kayak ada enggak tuntutan ada dari tim alter ego-nya gitu? nggak ada tuntutan sih. Jadi kita bikin schedule sendiri dari playernya sama coach juga. Oke, berarti ya semoga dunia perkuliahannya Bang Jo sama dunia Valorant ini juga imbang ya. Ya, Mungkin ada nggak amin. sih Bang kayak prestasi-prestasi gitu yang udah diraih selama masuk ke dunia pro scene Valorant ini? Untuk prestasi lumayan cukup banyak, kayak Alter Ego finish di top 3 turnamen Valorant Champion Tour Asia Pasifik. Nah, itu tuh kalau kita menang juara 2 kita bisa ikut Masters. Masters tuh yang kayak ke Berlin gitu, ke Berlin, ke Reykjavik. Nah, itu tuh yang turnamen sama seluruh dunia timnya. Cuman kita gagal pas saat itu, jadi kalau misalkan prestasi paling tingginya ya itu yang hampir hampir lolos ke Master. Oke. Kalau nggak salah dulu juga sempat masuk ke tim NXL nggak sih Bang? Ya, sebelum Alter Ego NXL. Oke. Jadi kalau sekarang ada kayak turnamen yang lagi diikutin nggak Bang? Ada, nanti tanggal 1 Agustus tuh LCQ, Last Chance Qualifier. Nah, itu tuh buat LCQ ya? ya, nah itu tuh buat dapetin tiket, kalau juara 1 dapetin tiket ke Istanbul, Turki buat champion. Oh, oke oke. Kan sekarang kalau nggak salah lagi turnamen VCT nggak sih Bang? Iya ya, lagi VCT. Nah, kalau dari turnamen VCT sendiri ada nggak sih kayak tim yang dijagoin gitu, kayak dukung tim siapa gitu Bang? Kalau dukung tim pastinya tim yang ada orang Indonya sih, Pepper X, karena ada 2 orang Indonesia kan. Oke, Pepper Hex. Cuman tim kedua yang gue pengen lihat banget Fnatic sih. Kayaknya mungkin Fnatic yang bakal juara tahun ini sekarang, VCT sekarang. Oke, kita lihat aja. Ya, Tapi Pepper X emang lagi naik-naiknya nggak sih Bang? Kayak jago-jago banget ya jauh banget Pepper X. gameplaynya segala macam. Oke. Mungkin ada nggak sih Bang kayak kebiasaan rutin gitu sebelum memulai match itu kayak misalkan kayak ngerokok dulu ataupun kayak makan nyemil-nyemil dulu ada nggak sih Bang? Hmm, untuk sebelum tanding gitu ya? Ya sebelum tadi kayak ada perilaku khusus gitu nggak sih? Enggak sih, biasanya kalau sebelum tanding tuh minimal 3 sampai 4 jam sebelum harus sudah bangun. Biar nggak kaku kan, biar udah masih ngantuk-ngantuknya tuh udah hilang lah gitu. Nah, terus warm up, makan dikit doang. Soalnya kalau banyak-banyak takutnya kekenyangan gitu kan nggak bagus juga kalau main. Ya paling gitu doang sih. Oke. Kita juga tahu nih kalau Bang Jo, bisa lihat dari jersey-nya, jersey Alter Ego nih. Ya, benar. Kan kita tahu juga Alter Ego salah satu tim e-sport yang besar di Indonesia. Mungkin boleh dikasih tahu nih Bang, dulu kayak gimana akhirnya bisa kerekrut di Alter Ego ini? Oh, dulu tuh zaman roster yang sebelum ini yang masih teh botol, berserk, Oh, nah teh itu botol. ya Oh, sekarang berarti udah nggak ada teh botol ya? udah ganti. Dulu tuh diajak sama teh botol karena Frostmind waktu itu kan pindah ke SCN kan, dan mereka -1. Nah, kebetulan banget dulu tuh hitungannya yang main Sentinel tuh nggak banyak, dan hitungannya top 1 top 2 gue sama Frostmind lah, dan gue kan cabut dari NXL jadi free agent. Nah, dari situ dia ngekontak gue terus ditawarin mau masuk Alter Ego apa enggak gitu. Terus dari Nah, situ kayak baru ada masuk. seleksi-seleksi khusus gitu kayak di uji coba dulu apa langsung kayak diterima gitu, Bang? Enggak sih, langsung latihan-latihan gitu aja. Oke, keren banget. Mungkin ada nggak sih kayak berarti di Alter Ego ini udah berapa lama, Bang? Udah setahun. Oh, oke, udah setahun, cukup lama ya. Kayak ada nggak sih, Bang, kayak pengalaman-pengalaman seru gitu selama
main Valorant ini khususnya kayak di tim Alter Ego ada nggak kayak momen-momen haru, momen-momen Ada sih, menyenangkan, ada nggak Bang? ada momen ketika kemarin tuh. Nah, tahun ini tuh VCT stage pertama Alter Ego gagal lolos ke Asia Pasifik kan. Jadi nggak dapet tiket ke Asia Pasifik. Nah, yang terakhir ini yang stage 2 itu tuh akhirnya kita menang lawan Boom dan secure tiket Asia Pasifik. Nah, itu kita kayak terharu banget satu sama lain. Akhirnya kayak apa yang kita lakuin selama ini, kerja keras buat latihan gitu-gitu tuh kebayar lah gitu. Kita bisa lolos ke Asia Pasifik lagi gitu. Oke, kan kita juga tahu nih Bang, kayak player Valorant pada saat ini bisa dibilang cukup meningkat lah dari tahun-tahun yang lalu. Mungkin ada nggak sih Bang kayak pandangan Bang Jo ini kayak Valorant ini ke depannya kayak gimana, kayak bisa nggak sih nama Indonesia itu Indonesia ini terpampang gitu di luar negeri? Ada nggak kayak pandangan-pandangan, harapan-harapan mungkin untuk player-player Valorant khususnya di Indonesia, Bang? Pastinya ada sih. Apalagi makin kesini tuh Valorant di Indonesia makin catch up gitu sama yang luar hitungannya. Jadi udah mulai makin naik lah, makin bisa ngebalap gitu. Siap. Jadi mungkin tahun depan atau mungkin tahun ini yang di LCQ ini semoga tim Indonesia udah bisa, salah satu tim Indonesia bisa lolos ke event internasional. Amin, Amin. amin. Kalau boleh, tadi di Alter Ego udah 1 tahun, di NXL waktu itu berapa tahun, Bang? Di NXL cuman bentar, 3 bulan doang. Oh, 3 bulan. Tapi kalau dari total awal main Valorant itu sampai sekarang udah berapa lama? Kemarin Valorant tuh ulang tahun ke-2 tahun, kayaknya udah 2 tahun berarti deh. Oh, udah 2 tahunan berarti ya? Iya. Dari awal muncul Valorant berarti udah main? Iya, awal rilis yang bisa Oke, awal dimainin rilis berarti udah official. main. Tapi sebelum-sebelumnya pernah main game FPS juga nggak? Main CS:GO, Point Blank gitu-gitu main. CS:GO, oke. Berarti kalau nggak salah CS:GO sama Valorant juga mirip-mirip kan ya, harus di spray down gitu kan ya? Iya, mirip. Oke. Berarti kalau udah masuk ke dunia pro scene-nya sendiri ini udah berapa lama, Bang? Pro scene ini berarti kurang lebih 1,5 tahun lah hitungannya. Oke. Mungkin boleh di-spill gitu, Bang. Dari 1,5 tahun ini udah kayak ngasilin berapa gitu, Bang? Kayak mungkin kisarannya aja, Bang. Mungkin per bulan lah. Kalau di dunia pro scene Valorant ini udah bisa dapat berapa duitnya? Kalau di pro scene ini kalau per bulan nih gimana? Gaji doang apa Mungkin kalau gaji doang deh, turnamen? belum sama turnamen. Kalau gaji doang ya cukup lah buat bayar keperluan sehari-hari sama nabung. Jadi nggak perlu minta ke orang tua lagi. Oke, alhamdulillah berarti ya. Iya. Tapi kalau dari turnamen-turnamen gitu sekiranya bisa dapat berapa? Kalau turnamen kayaknya Relatif kalau ya? di VLR kan ada total earnings kan. Mm-mm. Total earnings yang gue tuh tulisannya udah hampir $11.000 USD. Oh, $11.000. Ya udah kita Dari berapa turnamen ratus. doang itu ya berarti? Ya itu dari turnamen doang. Keren banget. Pasti kan di sini kan juga mungkin yang denger ini bakal tertarik gitu masuk ke dunia pro scene. Mungkin ada nggak sih Bang tips-tips buat pemula yang mau terjun di dunia e-sport khususnya di Valorant, ada nggak Bang? Kalau mau terjun di dunia e-sport khususnya game PC kayak Valorant, sebisa mungkin kalian harus afford gaming gear atau PC yang bagus sih sama monitor. Karena kalau misalkan gear kalian tuh nggak memadai itu susah banget gitu untuk compete di level atas, di level pro scene. Karena orang-orang yang di pro scene tuh bener-bener semua gearnya, PC-nya, monitornya tuh udah yang paling tinggi gitu, biar dia nggak kalah cepet lah gitu kalau mau nembak musuh atau segala macam gitu. Dan juga tetap main aja terus sampai jago, nggak perlu misalkan main ranked atau kompetitif kayak gitu, kalau kalah ya udah bodo amat aja, yang penting tetap main terus sampai belajar dari kesalahan apa yang dilakuin kalau kalah. Terus kalau misalkan mungkin ada yang bisa ngajarin, jangan batulah gitu, mau dengar gitu, biar bisa makin Oke, berarti jago. latihan terus-terusan Iya, ya Bang ya? mainnya terus dulu juga gitu. Sama yang paling penting gear-nya. Iya,
PC, monitor gitu itu penting banget. Oke. Berarti itu merupakan salah satu hal yang krusial juga Bang, kayak gaming Iya, gear, spek iya PC-nya makanya juga harus kuat. banyakan di Indonesia tuh gamer tuh banyakan ke HP kan, karena HP lebih gampang gitu kan, lebih kompatibel dibanding PC yang harus build berapa juta gitu, harus keluar lumayan banyak duit dibandingkan HP gitu. Oke, mungkin segitu aja sih Bang ya, Mariposa pada hari ini. Sebelumnya makasih juga Bang Jo, Iya, udah menyempatkan waktunya menghadiri Mariposa pada hari ini. Semoga karirnya sukses terus ya Bang ya. amin. Dan juga kedepannya juga ada turnamen kan, semoga menang Bang ya. Amin. Kita harus mendukung nama Indonesia agar terpampang di kancah internasional. Benar. Oke, terima kasih Bang sebelumnya. Sama-sama. Thank you atas Makasih waktunya. juga.